ada satu sifat yang kurang baik yang mewarnai umat Islam secara keseluruhan. Kenapa orang Jepang maju? Kenapa orang Korea Selatan maju? Kenapa Amerika dan Eropa maju? Salah satu tandanya, salah satu indikatornya, mereka sangat serius bekerja. Mereka rajin, mereka kerja keras, sama sekali tidak ada yang namanya rasa malas. Ya. Rasulullah sendiri setiap pagi senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Salah satu di antaranya 8 yang Rasulullah minta. Salah satu di antaranya al-kasal, agar supaya dijauhi dari sifat malas. Nah, 2 hal yang saya maksudkan, yang pertama malas, yang kedua keluh kesah. Ya. Kalau mencari keduniaan rajin, tapi kalau ibadah malas. Dan sebaliknya, kalau persoalan dunia banyak keluh kesah, tetapi jarang sekali keluh kesah untuk persoalan akhirat. Aduh, saya nggak bisa 3 juz semalam, baru 2 juz. Aduh, saya belum bisa sedekah 10 juta, baru 1000. Jarang kalau keluh kesah seperti itu. Yang kita keluh kesahkan selalu yang ada kaitannya dengan duniawi. Rajin mengejar dunia, keluh kesah tatkala tidak tercapai. Nah, tentu saja malas ini malas yang kita coba artikan dalam seluruh kehidupan kita. Baik malas dalam arti belajar, malas dalam arti bekerja, terutama malas dalam hal beribadah. Keluh kesah tentu saja kita coba perluas. Keluh kesah dalam arti keluh kesah untuk semua masalah. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini? Ada salah seorang ulama besar yang hidup di abad 3 Hijriah yang bernama Imam Asma'i. Beliau berpesan kepada salah seorang putranya. Putra-putranya cukup berhasil, namun ada salah satu putranya yang terindikasi, yang ada tanda-tanda malas dan selalu keluh kesah. Imam Asma'i menyampaikan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, kalau bahasa Sundanya mah mungkin anaking, iyyaka wal kasala waddajara. Iyyaka, jauhilah, hindarilah. Jangan sampai ada pada dirimu yang pertama al-kasal.
sikap malas. Dan yang kedua, ad-dajara, sikap yang selalu menampilkan keluh kesah. Lebih jauh, Imam Asma'i menyampaikan, fa innahuma miftahun kulli syarrin. Wahai anakku, kedua hal tersebut, malas dan keluh kesah, fa innahuma, sesungguhnya di dalam dua sifat tadi, malas dan keluh kesah, Imam Asma'i mengatakan miftahun kulli syarrin, akan menjadi kunci pintu masuk untuk perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang baik. Miftahun, menjadi kunci yang akan membuka pintu masuk berbagai kejelekan-kejelekan, berbagai keburukan-keburukan. Beliau mengatakan, innaka in kasalta lam tuaddi haqqan. Sesungguhnya di dalam sikap malasmu, kalau dalam dirimu ada sikap malas, Imam Asma'i berpesan kepada putranya, lam tuaddi haqqan, maka kamu tidak akan mampu menunaikan apa-apa yang menjadi kewajibanmu. Karena malas. Kita tahu sholat itu wajib. Karena malas, kita tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut. Kita tahu sholat tahajud itu pahalanya besar. Namun karena malas, kita tidak mampu melaksanakan hal tersebut. Kita tahu untuk hidup itu perlu biaya. Biaya tidak akan datang sendiri kecuali kalau kita mau bekerja. Kalau malas bekerja, bagaimana rezeki akan datang? Jelas beliau mengatakan, innaka in kasalta lam tuaddi haqqan. Sesungguhnya di dalam sikap malasmu itu akan melahirkan sebuah sifat di mana kamu tidak akan mungkin mampu mewujudkan yang namanya kewajiban. Itu karena berasal dari malas. Bagaimana mungkin anak kita bisa maju kalau malas belajar? Sekarang ini sangat memprihatinkan, ada anak udah SMP tapi belum bisa baca. Malah di Pangandaran itu ada anak SMA, ditanya gak bisa baca. Sekarang ini anak SMP ditanya, Surabaya ibu kota apa? Jawabnya ibu kota Jawa Barat. Semarang ibu kota apa? Dan sangat memprihatinkan sekali. Sangat memprihatinkan sekali. Lebih jauh, Imam Asma'i mengatakan, wa in dajirta lam tasbiru ala haqqin. Maka jika kamu senantiasa berkeluh kesah, dajirta lam tasbiru, maka kamu tidak akan bisa bersikap sabar. Jadi kalau kita selalu keluh kesah, bagaimana kita bisa menunjukkan sikap sabar? Ala haqqin, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Ya. Karena terlalu banyak keluh kesah, akhirnya orang tersebut sudah tidak bisa bersikap sabar lagi.
Padahal yang namanya kehidupan itu ada senang, ada susah. Ada siang, ada malam. Ada kebaikan, ada kejelekan. Ada suka, ada duka. Nggak mungkin orang berharap untuk terus suka. Hidup ini terus indah. Hidup ini semuanya lancar. Hidup ini semuanya mudah, selalu berganti. Ibarat roda pedati, suatu saat dia ada di atas, di kesempatan lain dia harus siap di bawah. Itulah yang namanya kehidupan. Sekarang ini kita siap hidup senang, tetapi banyak yang mulai tidak siap hidup susah. Orang tua kita dulu dengan segala kesederhanaannya sanggup mewujudkan sebuah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Sepuh kapungkur mah ada kagungan murang kali 10 biasa weh. Lebihkeun kapoho ngaran budakna ditesahan. Ibu-ibu muda sekarang 2 saja, waduh, ya. Usia 35 rambutnya sudah mulai beruban. Kunaon bu, tos huisan, aduh, ngemut budak Pak Habib, kakarek dibere 2. Ya. Jadi kesimpulannya, mudah-mudahan dari istighosah ini kita bisa menyampaikan kembali kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada cucu kita 2 hal. Malas dan keluh kesah. Tadi disampaikan, malas dan keluh kesah miftahun kulli syarrin. Kunci untuk membuka pintu masuk berbagai kejelekan. Dengan kata lain, tidak sedikit kejelekan yang berasal dari malas dan keluh kesah.